Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortal Shani episode ke-127. Seperti biasa kita review dulu alur cerita episode sebelumnya di mana Walin sudah menyelesaikan urusannya dengan aliansi kultivator yang ternyata dipimpin oleh Pochi alias Huang Yu selaku pasangan kultivator yang memegang satu kunci menuju gua palsu. Wang Lin merebut harta peninggalan King Lin yang didapatkan oleh Huang Yu dan mengetahui bahwa Kaisar Langit King Lin meninggalkan harta-harta tersebut untuk putri semata wayangnya alias King Sue alias Ting Er yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih Joy. Dari peninggalan tersebut Wang Lin juga mendapatkan apa yang disebut mantra berhenti dan langsung mengaplikasikannya ketika pergi ke negara setan kuno api untuk memenuhi janji 100 tahunnya dengan Beluo. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Raungan penuh amarah dari dalam ibu kota negara setan kuno api bergema ketika setan kuno api mengetahui Wang Lin adalah utusan Beluo, namun pemuda yang disebut utusan itu tetap tenang dan mengangkat tangannya untuk memanggil energi pembantaian. 5 kata sederhana dari mulut Wang Lin menggoncang seluruh negeri dan membuat niat pembantaian yang dikumpulkan oleh anggota suku pemunihan jiwa di medan perang berkumpul dan memenuhi langit. 100.000 untayan energi pembantaian bergegas menuju ibu kota negara setan kuno api, di mana setelah disatukan oleh Wang Lin dengan niat inti pembantaian dengan jalur pembantaian berulang kali, energi pembantaian yang menyelimuti dunia dengan gas abu-abu pekat itu mencapai 1 juta untayan. Dengan satu perintah, energi itu jatuh seperti hujan lebat ke layar segel setan kuno dan memicu tabrakan dahsyat yang menyebabkan layar iblis bergetar, retak sebelum runtuh sepenuhnya. Setelah layar iblis hancur, energi pembantaian pun mengalir masuk dan menyelimuti seluruh ibu kota sebelum akhirnya memunculkan badai energi spiritual dari lembah iblis yang membentuk awan ungu menyerupai bayangan iblis bertanduk ganda. Tatapannya menakutkan dan suaranya bergema seperti iblis yang baru muncul dari neraka ketika menyebut Wang Lin telah berani-beraninya menentangnya sehingga harus mati. Dengan satu gerakan tangan, setan kuno api mengubah ibu kota di sekitar mereka menjadi alam merah yang dipenuhi api. Tidak menunggu lama, ledakan bergema ketika udara panas naik dan berubah menjadi ilusi api yang mengelilingi setan kuno api. Di sisi lain, Wang Lin menyerap 1 juta untayan energi pembantaian ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi 1 juta segel kehidupan. Wang Lin juga mengenakan armor iblis tajia yang membuat seluruh wajahnya tertutup kecuali mata yang menatap dingin sebelum menyerbu ke arah setan kuno api. Bayangan setan kuno meraung ketika melancarkan berbagai mantra, namun Wang Lin sama sekali tidak mempedulikan mantra-mantra tersebut ketika menembakkan jari kematian ditembakannya seperti petir, sementara armor iblis dan segel kehidupannya dilindunginya. Dengan langkah cepat Wang Lin mendekati bayangan setan kuno api raksasa yang membuat pecahan jiwa Beluo itu melepaskan ejekan ketika menyebut Wang Lin tidak memiliki hati iblis, sebelum kemudian melahap seluruh energi iblis yang dilepaskan oleh pemuda tersebut. Meski demikian, Wang Lin tetap menunjukkan perangai dingin ketika melangkah maju dan memanggil sungai dunia bawah yang membungkusnya dengan kekuatan reinkarnasi. Saat cakar setan kuno api menyerang, Wang Lin meraung dan melakukan bentrok langsung yang menyebabkan suara ledakan menggoncang ketika cakar setan terlempar, sementara ratusan ribu segel kehidupan Wang Lin yang runtuh segera terbentuk kembali. Ejekan di mata setan kuno api segera berubah menjadi keseriusan hingga dia akhirnya membentuk segel mantra pembantaian iblis yang menciptakan tombak merah raksasa dari magma mendidih di sekitarnya. Astagfirullah. Aura panasnya membuat Wang Lin mulai merasakan kritis, namun ia tetap melangkah maju dan menyatukan 1 juta energi pembantaian menjadi 1 untayan gas abu-abu yang sangat pekat. Energi itu berkumpul di ujung jarinya dan memperlihatkan kekuatan yang bahkan mungkin akan membuat Tian Yunji terkejut. Saat jarak tinggal 500 kaki, Wang Lin mulai melafalkan mantra kompleks yang diajarkan oleh Beluo, di mana inti dari perjanjian mereka berdua memang membuka layar iblis dan mengaktifkan mantra ini. Tepat ketika mantra dilafalkan, darah dalam tubuh Wang Lin melonjak sebelum akhirnya membentuk kabut darah yang mengelilinginya.
Untuk pertama kalinya ekspresi setan kuno api berubah drastis karena ketika menatap kabut darah dengan serius, leluhur negara setan kuno api itu langsung menyadari bahwa darah Wanglin sebenar-benarnya mengandung aura dewa kuno. Kabut darah mengembun dan membentuk sosok manusia berdarah dengan aura ketuhanan yang tirani yang membuka matanya, menandai kemunculan sosok setan kuno yang melampaui batas siapa saja kalau bukan Beluo. Seluruh negara setan kuno api diliputi kecemasan ketika aura pertempuran antara dua pecahan jiwa setan kuno yaitu Beluo dan setan kuno api menggetarkan 7 pecahan jiwa setan kuno lainnya segera menoleh ke arah ibu kota negara setan kuno api. Suara Beluo menggema dengan tenang ketika menyebut bahwa mereka telah terlalu lama berpisah dan agar tidak dihancurkan satu persatu maka lebih baik mereka segera bersatu, begitu pula dengan 7 pecahan 7 setan kuno yang lainnya. Bayangan darah Beluo menyerbu ke arah bayangan setan kuno api dan menyelimuti seluruh area dengan api iblis. Sementara itu Wanglin di sisi lain mulai merasa anemia alias kehabisan darah, namun tetap menghadapi tombak merah raksasa yang dilemparkan setan kuno api. Dengan energi pembantaian di jarinya, Wanglin menahan tombak itu berulang kali, sempat terdorong mundur ribuan kaki sebelum berhasil menghancurkannya. Wanglin sudah terlihat pucat dan lemah namun tidak berhenti sama sekali dan akhirnya melesat menuju lembah iblis yang menjadi pusat energi spiritual setan kuno api. Di sana berdiri patung besar yang menyalurkan kekuatan kepada setan kuno api. Wanglin mengambil langkah mendekat namun riak energi segera menyebar dari dalam patung dan melahirkan avatar setan bertanduk 2 yang memiliki kekuatan setara dengan kultivator ascendan tahap akhir. Ketika itu suara Beluo bergema di hati Wanglin dan memintanya untuk menghancurkan patung itu agar bisa segera bergabung dengan setan kuno api. Beluo bahkan berjanji tidak akan merepotkan Wanglin lagi untuk mencari 7 pecahan jiwa setan kuno yang tersisa dan berjanji akan memberikan warisan setan kuno kepadanya. Wanglin menghela napas kecil ketika mengingat pertolongan Beluo yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali di masa lalu, di mana hal itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya mengambil tindakan. Wanglin tahu bahwa ascendan tahap akhir hanya bisa dilawan dengan energi pedang Lin Tianhuo dan karena itulah dia buru-buru memindahkan energi pedang ke jarinya dan membentuk cahaya emas yang menyinari seluruh lembah. Avatar setan kuno api membentuk jaring hitam untuk menahan serangan, namun badai energi pedang Lin Tianhuo menghancurkan simbol satu persatu sebelum menembus avatar hingga runtuh menjadi massa energi spiritual. Dengan langkah mantap, Wanglin tiba di depan patung sebelum kemudian menekan telapak tangannya ke permukaan patung dan menyebabkan tangan raksasa turun dari langit dengan raungan marah. Namun Wanglin tidak bergeming sama sekali dan meledakkan energi spiritual surgawi di tubuhnya hingga membentuk celah retakan kecil di permukaan patung. Energi spiritual iblis yang padat keluar melalui celah dan segera ditahan oleh energi pedang Lin Tianhuo. Baru setelah melewati gontok-gontokan yang intens dengan energi spiritual iblis, gabungan antara energi spiritual surgawi dan energi pedang Lin Tianhuo pun menyerbu masuk ke dalam patung dan menyebabkan ledakan keras tercipta ketika patung setan kuno tersebut benar-benar runtuh. Dari reruntuhan patung, tulang tangan kuno dengan kekuatan luar biasa muncul dan tepat ketika Wanglin meraihnya, jiwa primordialnya terseret ke ruang hampa misterius yang dipenuhi kekuatan aneh. Kekuatan aneh itu membuat Wanglin mulai melihat serangkaian adegan dari masa lalu, mulai dari ketika dia masih kecil dan baru belajar mantra keabadian. Dia yang telah tumbuh menjadi pemuda dingin dengan niat membunuh alam Ji, hingga sosok berjubah abu-abu yang dikelilingi 1 juta energi pembantaian. Semua manifestasi dirinya keluar, berkultivasi dan menampilkan berbagai mantra, termasuk mantra berhenti yang langsung mengingatkannya pada gerbang Tian Yunji, tempat dia mendapat seni pembantaian abadi. Bedanya sosok-sosok yang dia lihat tidak solid seperti apa yang dimiliki Tian Yunji, sehingga Wanglin pun segera menyadari bahwa pemandangan mungkin merupakan gambaran tahap Yin Suyang Si atau ilusori Yin dan korporeal yang sebagai alam pelaharian menuju langkah kedua yang dipercepat oleh warisan setan kuno. Lah itulah pokoknya tulisannya kayak gitu, heshe dibacanya lah.
Wang Lin menyatu dengan sosok berjubah abu-abu dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang seni pembantaian surgawi. Dan selama terjebak di alam misterius ini, tanpa terasa berbulan-bulan berlalu. Perang 100 tahun berakhir ketika Beluo berhasil menyatu dengan setan kuno api yang membuatnya berubah menjadi eksistensi yang lebih kuat sehingga tak lagi bergantung kepada darah Wang Lin. Wang Lin membuka matanya yang dipenuhi kilatan cahaya emas dan menyadari bahwa dia telah berada di Danau Naga dengan aura yang mengalami perubahan seperti manusia panah tanpa energi spiritual namun memancarkan kehalusan yang menakutkan. Beluo menjelaskan bahwa rasnya memiliki mantra kuno yang memungkinkan pemahaman langit dan bumi dan bisa diberikan kepada makhluk lain sekali seumur hidupnya. Selain Wang Lin, 2 kultivator lain telah menerima warisan ini, di mana yang tak terduga salah satu di antara 2 kultivator itu adalah kakak seniornya Sekte Tianyun yaitu Sun Yun yang dikabarkan telah meninggal. Wang Lin terdiam sebentar mendengar penjelasan Beluo sebelum kemudian mengajukan pemenuhan atas permintaannya yang terakhir dan menyebabkan angin iblis membentuk pusaran sebelum menampakkan seorang pemuda bermata hijau yang merupakan wujud terbaru dari Beluo. Beluo tersenyum menegaskan bahwa dia tidak mungkin melupakan janjinya sendiri dan berkata bahwa dia telah mencari jejak ilahi Joy yang pemuda itu minta sebelumnya. Beluo melambaikan tangan dan menyebabkan bintik-bintik cahaya bermunculan sebelum akhirnya memperlihatkan gambaran jurang besar seperti retakan raksasa dengan untaian gas hitam yang menggoncang ruang. Beluo menjelaskan bahwa tempat yang dia tunjukkan disebut sebagai Jurang Pasang Surut yang merupakan wilayah di mana ruang runtuh berulang kali. Ada 6 pintu masuk menuju Jurang Pasang Surut dan Wang Lin harus pergi ke negara iblis air yang lokasinya paling dekat dengan tubuh ilahi Joy. Beluo juga menjelaskan bahwa hanya ada satu jalan keluar dari Jurang Pasang Surut di mana pintu keluar itu terletak di negara setan kuno api. Untuk memberikan pemahaman lebih dalam, Beluo memberi Wang Lin giok khusus yang kemungkinan anak manusia itu meminjamkan pandangannya dan melihat isi Jurang Pasang Surut sebagai hadiah atas perjanjian mereka. Wang Lin berterima kasih atas bantuan Beluo dan setelah setan kuno itu berkata dia hendak melakukan retreat, Wang Lin pun berbalik pergi dan meninggalkan Danau Naga. Sepeninggalan Wang Lin, Beluo merenung sebentar tentang tekadnya untuk menyerap 7 pecahan setan kuno lain dalam 100 tahun, serta keberadaan aura dewa kuno murni dalam jiwa Wang Lin yang merupakan tonik berharga untuk ras setan kuno. Dewa kuno adalah klan yang paling banyak menyerap kekuatan Ordo kuno sebelum keruntuhan mereka, dan Beluo dapat merasakan kemunian aura dewa kuno dalam tubuh Wang Lin kemungkinan berasal dari garis keturunan bangsawan dewa kuno bintang 9 yang tak berani dia tantang. Sementara itu di kedalaman Jurang Pasang Surut kabut hitam pekat menyelimuti tanah terbuka dan di tengahnya duduk seorang pria parubaya dengan aura berbahaya yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang keserakahan alias Tan Lang. Tan Lang memegang tengkorak aneh yang diselimuti energi kematian dengan pandangan gelap bersama dengan kemunculan 4 murid sekte pedang Daluo yang mengabarkan bahwa gelombang binatang di dalam kabut menjadi semakin tak terkendali. Seorang murid sekte pedang Daluo yang bernama Chen Long berbicara tenang ketika menyebutkan keanehan pada gelombang binatang di mana ketika dia berbicara, Tan Lang langsung menoleh kepadanya yang sedang dilingkari oleh murid-murid pedang sekte Daluo yang lainnya. Ya, Chen Long merupakan murid tercinta Ling Tianhu sekaligus juga murid paling dihormati di antara 12 pedang. Wu Ma yang berada di samping Chen Long memberitahu bahwa salah satu rekan mereka yaitu Shen Huo telah dimangsa oleh gelombang binatang, di mana bahkan jiwa primordialnya pun tidak mampu melarikan diri. FYI ya, selain Wei Yang, Haizu dan Zisu yang dihabisi oleh Wang Lin itu loh, 9 pedang lain telah mengikuti Tan Lang ke Jurang Pasang Surut. Awalnya mereka tergoda dengan kata-kata Tan Lang yang menyerbu bahwa Jurang Pasang Surut merupakan harta terbesar di dalam roh iblis. Namun mereka menjadi semakin curiga pada teman baik gurunya tersebut setelah sadar bahwa sejak Tan Lang mengambil sesuatu dari gua misterius, keadaan berubah drastis dan serangan binatang iblis menyerupai nyamuk peliharaan Wang Lin tak henti-hentinya membuat mereka terjebak di Jurang Pasang Surut selama 100 tahun.
Karena sudah tidak bisa lagi menolerir keanehan yang terus terjadi, Chen-Long pun menekankan Tan Lang untuk memberi penjelasan tentang apa yang dia dapatkan dari dalam goa. Tan Lang dengan tawa dingin memperlihatkan sebuah telur oval yang diselimuti aura kematian yang memang sangat mungkin Tan Lang perlukan mengingat kultivasinya berkaitan dengan kematian. Namun Chen-Long merasakan ada rahasia lain yang disembunyikan oleh Tan Lang dan membuat sang keserakahan itu melepaskan auranya tipis-tipis sambil mengingatkan bahwa hanya wajah Tuhan mereka yang membuatnya menahan diri untuk tidak memberikan hukuman. Tan Lang memberitahu bahwa Ling Tianhuo kemungkinan akan tiba dalam 10 tahun lagi dan mereka semua pasti akan diselamatkan. Sampai di sini Chen-Long hanya bisa menunduk sambil menyembunyikan niat membunuh karena dia menyadari bahwa Tan Lang sepertinya sengaja ingin tetap terjebak di tempat ini. Sementara para murid Sekte Pedang Daluo berseteru dengan Tan Lang, Wang Lin melesat menuju pintu keluar jurang pasang surut di negara setan kuno api karena dia mengingat perkataan Yao Shishu bahwa token yang membuat iblis tua planet Tianyun tergiur berada di dalam jurang ini. Dia juga menduga hilangnya Tan Lang dan murid-murid Sekte Pedang Daluo juga berkaitan dengan jurang pasang surut, dan apabila mereka benar-benar masih di dalam, maka Wang Lin jelas wajib menyiapkan jalan keluar. Selama perjalanan, Wang Lin juga mengingat warisan setan kuno di mana ketika menyatu dengan sosok berjubah abu-abu, dia memperoleh pencerahan bahwa energi pembantaian akan meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Dan ketika hal itu terjadi, semua segel kehidupannya akan menyatu menjadi sebuah simbol aneh yang menyatu dengan jiwa serta energi primordialnya. Wang Lin sadar bahwa pengalaman itu bukan ilusi belaka, melainkan pencerahan yang memperdalam pemahamannya tentang seni pembantaian surgawi. Wang Lin menyadari bahwa setelah menyatu dengan energi pembantaian dan berubah menjadi energi pembantaian sejati, dia bisa saja diserap oleh Tian Yunji yang mungkin sengaja menjebaknya dengan seni pembantaian abadi. Wang Lin memang menyimpan dugaan-dugaan mengerikan di kepalanya, namun karena belum bisa memastikan keberadaan atas dugaannya tersebut, Wang Lin berambisi untuk mempelajari seni pembantaian abadi dengan lebih cermat sehingga dia bisa menemukan celah untuk mengantisipasinya. Sambil memikirkan niatan tersembunyi Tian Yunji kepadanya, Wang Lin pun tiba di pintu keluar jurang pasang surut, dan setelah menyiapkan batasan tersembunyi di sana, Wang Lin bergegas untuk berangkat ke negara iblis air untuk menyelamatkan Joy. Beberapa hari kemudian, Wang Lin akhirnya tiba di Laut Awan yang merupakan wilayah barat negara iblis air yang tertutup kabut sepanjang tahun. Di kedalaman kabut itu terdapat celah raksasa yang merupakan salah satu pintu masuk ke jurang pasang surut, dan tampak ada 4 pembudidaya berdiri di sana. Rombongan 4 orang itu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan dan sedang membicarakan tentang kemungkinan celah yang mereka temukan adalah pintu masuk menuju jurang pasang surut. Saat salah satu perempuan bernama Zhao Yixuan hendak melanjutkan pembicaraan, pemuda berjubah hitam yang bernama Murong Juo tiba-tiba saja membuka matanya karena mendeteksi aura kuat dari kejauhan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin. Kemunculan Wang Lin menimbulkan keterkejutan karena pemuda lain dalam rombongan adalah Dujian yang merupakan murid aliran merah Sekte Tianyun. Dujian yang melihat Wang Lin segera menyapa dengan senyum penuh kepura-puraan meski hatinya diliputi rasa takut dan iri karena tidak menyangka murid paling kecil di Sekte Tianyun itu telah menjadi seorang asendan. Dujian mulai mengenalkan 3 rekannya mulai dari Murong Juo dari Sekte Tinta serta Zhao Yixuan dan Su Fei dari Sekte Awan Terapung. 3 rekan yang dikenalkan juga menyapa Wang Lin penuh penghormatan, tidak terkecuali Su Fei yang sempat membangkitkan kenangan lama dalam diri Wang Lin meski baru bertemu pertama kalinya. Dujian menanyakan tujuan Wang Lin, dan ketika adik juniornya itu berkata bahwa dia memang datang untuk jurang pasang surut, Dujian pun segera menawarkan kerjasama sambil mengingatkan bahwa bahaya di dalam terlalu besar untuk dihadapi sendirian.
Wang Lin yang telah memeriksa isi jurang pasang surut dengan giok Beluo sudah mengetahui betapa berbahayanya jurang pasang surut, namun kehadiran Murong Juo yang mampu mendeteksinya dari jarak 500 km membuatnya akhirnya menerima tawaran itu dengan senyuman tipis. Kelima orang itu kemudian bergerak bersama menuju pegunungan Laut Awan, dan selama waktu itu Zhao Yishuan dengan mata indahnya yang mampu menembus hati banyak orang mendapati dirinya tak mampu membaca Wang Lin. Ada beberapa orang yang tidak bisa dia baca, namun Wang Lin adalah salah satunya orang yang menutupi hati dengan kekuatannya sendiri. Beberapa saat kemudian Wang Lin melayangkan tatapan yang terasa seperti pedang tajam dan membuat Zhao Yishuan sadar bahwa ia telah diperingatkan. Wang Lin sendiri menilai keempat rekan barunya penuh kewaspadaan dan terus bertinyi-tinyi karena Su Fei yang tampak wanita lemah lembut yang itu selalu menimbulkan perasaan tidak biasa di hatinya. Kelima orang itu menembus awan hingga tiba di jurang raksasa dengan selebar 100 kaki, di mana ketika masuk semakin dalam maka mereka akan melihat retakan bercabang menyerupai gua hitam pekat yang membuat Du Jian berhenti ketika menyarankan agar rombongan berhenti sejenak untuk mencari harta di celah-celah itu. Murong Juo memilih jalannya sendiri, Zhao Yishuan dan Su Fei menjelajah bersama, sementara Wang Lin tetap tenang menolak tergoda dan terus turun ke bawah karena dia merasakan jurang tak berdasar ini bahkan tidak dapat disingkap oleh giok Beluo. Saat dia melayang tenang, Murong Juo tiba-tiba saja turun dan berdiri di sampingnya sambil bertanya dengan suara dingin apakah Wang Lin mengenal tempat ini. Jawaban Wang Lin sederhana namun penuh penjelasan ketika berkata bahwa ada pohon kuno yang sangat berbahaya tumbuh di tebing 1000 kaki dan mau tak mau membuat Murong Juo terkejut sebelum mengangguk dan akhirnya terdiam. Di dalam kegelapan jurang pasang surut setiap langkah mereka semakin dalam menuju rahasia yang tak terungkap, sementara Wang Lin tetap waspada membaca tanda-tanda yang orang lain abaikan. Kelima orang itu kembali bersatu setelah menjelajahi celah namun tak satu pun memperoleh hasil. Mereka terus turun dan sementara Wang Lin melambat, Du Jian memimpin di depan sampai mereka telah mencapai kedalaman 1000 kaki. Wang Lin menajamkan pandangan ke kanan dan melihat pohon layu seukuran manusia tumbuh di tebing. Akar rimbun menjuntai dan menutupi sebuah celah di mana dalam celah itu memancar cahaya ungu tajam, sebuah pedang terbang tertancap di batu. Du Jian segera berhenti dengan matanya berbinar ketika melihat pedang tersebut dan menyebutnya sebagai pedang Tianyun. Zhao Yishuan dan Su Fei terkejut sambil menatap celah sementara Du Jian menarik napas panjang sebelum dengan ekspresi serius berkata bahwa pedang ini merupakan pedang milik Tian Yunji, di mana ketua sekte Tianyun itu memiliki 7 pedang yang diberikan kepada masing-masing satu dari 7 putra langit setiap aliran sebagai harta magis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 3 pedang menghilang bersama pemiliknya dan pedang yang kali ini dia lihat adalah pedang yang diberikan Tian Yunji kepada Sun Yun tepat ketika legenda aliran ungu yang menghilang untuk diangkat menjadi putra langit untuk pertama kalinya. Wang Lin. Waduh, semakin banyak nih misteri-misteri yang bermunculan tentang tanah roh iblis, setan kuno, Tian Yunji, bahkan mantan. Bahkan tentang putra langit aliran ungu yang menghilang atau secara misterius Sun Yun serta hubungannya dengan ras setan kuno. Penasaran apa rahasia di balik misteri-misteri itu? Nantikan terus atau pembahasan hanya di Ginosis yang paling edan yang bikin kalian mengerti sampai ke nenek moyangnya. Rama di sini pamit, bye bye.